Tapi kalau lu berharap Pak Prabowo, kalau Gus Dur kan emang nggak suka bos. Lu tahu kan jadi semua cerita keluarga Mas Sulaiman juga pasti cerita. Gue suka nggak suka pakai sepatu aja nggak suka, masalahnya nggak suka bos. Kalau lu bermewah itu nggak nyaman sama diri lu. Kalau lu makan pakai kesederhanaan sendok sama garpu, tidak bermewah kayaknya itu kan kurang beda ya. makan padang pakai sendok garpu nggak enak. Kalau Pak Prabowo mungkin bisa bos. Gus Dur apa enaknya bos, makan begitu aja kan. Iya. Ini masalah kenyamanan aja menurut gue. Iya. Jadi agak beda lah menurut gue. Iya, dan Gus Dur memang the one and only yang nggak bisa digantikan ya. Yoi bos, itu hebat lah. Gue merasa ya Pak Prabowo, satu lagi ya menurut gue Pak Prabowo agak dekat dengan nilai Gus Dur bos. Pak Prabowo tuh hidup dalam diversity sejak dia masih kecil. Bapak ibunya beda agama, dia dengan kakak dan adiknya beda agama. Oke. Gue tuh dari SD sampai SMP sekolah Katolik bos. Gue merasakan ada periode pertumbuhan diri gue. Ada periode dalam hidup gue tuh jadi minoritas. Gue merasakan jadi minoritas kayak apa bos. Pak Prabowo juga merasakan itu menurut gue. Ketika dia jadi Muslim, kakak adiknya semua Katolik Kristen loh bos. Pak Hashim Kristen, kakaknya Katolik, ibunya Kristen, bapaknya Islam. Iya. Sokol dalam sibling kakak adik Pak Prabowo minoritas Islam sendiri. Iya. Maksud gua ini value yang basicnya lu ada di Pak Prabowo dan itu Gus Dur banget bos. Gus Dur banget bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Ini ada video menarik lanjutan dari video yang kemarin guys. Mas Budi Adiputro atau sebagai jurnalis Total Politik atau host Total Politik guys, ini menilai Pak Prabowo dari kacamata Gus Dur guys. Dan ini ada kesamaan atau mirip-mirip di pemerintahannya guys. Walaupun tidak se-ekstrim di zaman Gus Dur, yaitu peralihan dari Orde Baru ke demokrasi guys. Ya, apa ya guys? Apa saya guys? Tegas. Iya. Bang Dasko. Terawangan lu bang, kalau misalnya akhirnya Gus Dur waktu itu merangkul semua ya, akhirnya jadi kabinet yang bagi-bagi kan sama yang hari ini dilakukan. Ya agak mirip lah. Agak mirip. Siapa orang yang tondo-tondonya akan di-reshuffle pertama? Siapa nih? Gus Dur apa sekarang? Wah, gua nggak bisa sebut bos. Lo ini kan menjauhkan gua dari rezeki bos. Menurut gua sih. Tapi ada. Yang punya tondo-tondo kesana ada? Ada lah, harusnya ada. Harusnya ada. Orang yang masuk. Ini jaga-jaga banget ya? Iya, enggak. Iya, pasti basisnya harus kinerja bos. Menurut gue ya. Like or dislike itu dikesampingkan ketika bicara mengenai politik akomodasi. Lu bayangin ya bos, di kabinetnya Pak Prabowo, kita bisa nebak gimana Pak Prabowo ini pro muktamar luar biasa PKB apa enggak ya? Wong ada Gus Ipul, ada Gus Imin di situ, ada Mas Karding, ada Faisal Riza di situ. Nih pro yang mana ya? Dua-duanya dikumpulin bos. Jadi kita nggak bisa nebak nih preferensinya kemana. Kalau Pak Jokowi kita bisa lihat preferensinya kemana. PBNU-nya siapa, Menteri Agamanya siapa. Ini ngerti ya? Dia punya kelihatan gitu. Ini kan enggak? Iya, sangat soft. Bener-bener ini unity. Lu berkonflik nih, misalnya kita tahu bagaimana hubungan Pak Erlangga sama Pak Bahlil. Masuk bos dua-duanya bareng. Pak Erlangga sama Pak Agus Gumiwang misalnya. Bareng masuk bos. Pak Budi Gunawan. Orang yang dianggap selama ini kepala badan intelijen tapi tidak berada di intelijen presiden. Misalnya gitu. Pada waktu itu kan menjelang pemilu kan begitu. Masuk bareng ini. Tapi apakah ya Pak Prabowo apakah trust sama mereka? Ya belum tentu. Tapi ya namanya akomodasi politik. Basisnya satu, kinerja. Dan kinerja itu dihitung seiring perjalanan waktu. Sama kayak Gus Dur bos. Dua aja dinilai. Kerja lu bagus apa enggak? Yang kedua, loyal lu ke siapa? Ke presiden apa bukan? Seperti cerita lu yang tadi, Liv. Iya. Dua itu aja yang diuji.
Oh kalau lu masih loyal sama yang lama, tapi kinerja lu bagus, oke lah. Berarti lu gue terusin, tapi mungkin beberapa fungsi lu akan gue alihkan ke orang lain. Kalau lu kinerja lu busuk dan lu loyalnya ke majikan lu yang lain, bukan presiden, ya udah lu out aja pasti. Sesimpel itu aja. Ini satu hal yang juga sama antara Pak Prabowo dengan Gus adalah soal kesederhanaan, kan? Konsep kesederhanaan gitu. Di TNI kan satu Sabta Marga di situ tuh bang. Soal kesederhanaan gitu. Ya. Gua nggak bisa ngebayangin apa langkah Pak Prabowo terhadap menterinya yang misalkan contoh masih bermewah-mewahan misalkan. Jam tangan yang 2 miliar, 3 miliar gitu. Di saat di buku Pak Prabowo itu menjelaskan full tentang M. Yusuf yang sangat luar biasa. Dari tahun 83 Pak Prabowo kapten di bukunya itu datang ke rumah M. Yusuf dan Pak Prabowo Brigjen datang ke rumah M. Yusuf itu furniturnya sama. Itu kan sosok yang sederhana banget gitu dan itu bener-bener banyak ditulis di bukunya Pak Prabowo. Ya. Mungkin nggak Pak Prabowo tuh ngikutin kesederhanaan itu bang dengan dunia hari ini ya. Kesederhanaan sama tidak bermewah-mewah itu kan beda ya, Rif. Iya. Kalau menurut gua Pak Prabowo itu kan kalau mau dibilang, ini ceritanya Gus Romi nih. Waktu 2014 Roma Hurmuzi kan waktu itu sekjen P3. Dia dukung Pak Prabowo Hatta waktu itu. Dia cerita, Pak ke Pak Hatta Rajasa, ke Pak Prabowo lah. Pak ini kita kita ini Bapak diunggul di semua hal kecuali satu, kesederhanaan dan kurang merakyat. Kalau bisa Pak, Bapak ini naiknya Avanza atau minimal Innova lah Pak mobilnya. Pak Prabowo nolak bos. Wah, nggak bisa mas. Saya sehari-hari nggak naik itu. Kalau saya naik Innova atau Avanza, saya membohongi rakyat. Saya nggak mau membohongi rakyat. Ini menurut pengakuannya Mas Romi. Akhirnya Mas Romi pusing nih. Aduh Pak Prabowo mental nih. Nggak mau nih diajak kompromi. Padahal kalau Pak Prabowo pakai Innova aja misalnya ya. Kayak Pak Jokowi. Waktu itu kan Pak Jokowi kan kayak Jokowi adalah kita bos. Kayak tetangga kita aja. One of my neighbor. Satu di antara kita yang ada di sana aja bos. Orang kayak tetangga kita aja biasa. Pak Prabowo nggak mau bos. Karena dia bilang, gue ngapain? Gue hari-hari pakai Lexus. Gue pakai Lexus mewah. Gue mahal harganya. Lexus berapa? Hampir 1 M atau mungkin lebih. Gue nggak bisa pakai Innova. Gue nggak mau bohongin rakyat. Kalau rakyat suka sama gue ya pilih aja. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Gitu. Udah. Dia gagal nih meyakinkan Pak Prabowo nih, Rif. Dia pergi ke Pak Hashim. Siapa tahu Pak Hashim bisa meyakinkan Pak Prabowo. Karena tinggal satu level ini aja nih. Sisanya Pak Prabowo menang. Kepintaran, track record, pengalaman, you name it, menang. Di 2014 ini ya? 2014 nih. Jokowi Prabowo periode 1, part 1. Romi ngomong ke Pak Hashim. Cerita hal yang sama. Tahu gak kata Pak Hashim gitu? Wah, Rom, gue agak ragu nih. Abang gue mau nurut sama lu nih kayak gini nih. Ini pasti nggak mau dia nih. Pasti dia nggak mau. Itu kata Hashim. Ya. Kalaupun lu naik gue pun nggak mau. Gini ya Mas Romi ya. Mohon maaf ya. Ini bahasa kiasannya. Keluarga kami itu lahir tuh udah pakai kaos kaki. Ini keluarga aristokrat bos. Iya. Pak Margono Joyadikusumo pendiri Bank Sentral bos. Iya. Pendiri Bank BNI. Pak Sumitro begawan ekonomi. Mereka kecil memang ada di pengasingan tapi di Eropa. Jalan ke Belanda, ke Inggris, ke Swiss, macam-macam. Jadi antara kesederhanaan versi yang ngerti gak lo? Pura-pura tidak punya sama tidak bermewah-mewah itu hal yang beda deh. Nah mungkin Pak Prabowo ada di level itu. Lo kan nggak pernah lihat Pak Prabowo pakai mobil jelek bos? Nggak pernah bos. Nggak pernah naik Innova Zenith kan nggak pernah kayak Paus kan? Iya nggak pernah. Kalau Paus kan naik kemarin naik Yaris Cross lah, naik Innova Zenith lah, maksud gue iya kan? Iya. Gitu maksud gue. Gue rasa pendekatannya beda ya. Kesederhanaannya itu ya menurut gue untuk tidak bermewah-mewah dan tidak berlebihan ya. Tapi menurut gue Pak Prabowo tetap menghargai orang yang punya kelas dan level of elegan yang
cukup untuk bisa dihormati. Yang jelas jangan korupsi. Kalau itu mungkin iya ya. Itu gua rasa sih itu di situ rekornya. Tapi kalau lu berharap Pak Prabowo, kalau Gus Dur kan emang gak suka, Bos. Lu tahu kan dari semua cerita keluarga Mas Sulaiman juga pasti cerita, gue suka gak suka pakai sepatu aja gak suka, masalahnya gak suka, Bos. Kalau lu bermewah itu nggak nyaman sama diri lu. Kalau lu makan pakai sendok garpu, kayaknya kurang. Makan padang pakai sendok garpu nggak enak. Kalau Pak Prabowo mungkin bisa, Bos. Gus Dur apa enaknya, Bos, makan begitu aja kan. Iya. Ini masalah kenyamanan aja menurut gue. Iya. Jadi agak beda lah menurut gue. Iya, dan Gus Dur memang the one and only yang nggak bisa digantikan ya. Yoi, Bos, itu hebat lah. Gue merasa ya Pak Prabowo, satu lagi ya menurut gue, Pak Prabowo agak dekat dengan nilai Gus Dur, Bos. Pak Prabowo tuh hidup dalam diversity sejak dia masih kecil. Bapak ibunya beda agama, dia dengan kakak dan adiknya beda agama. Oke. Gue tuh dari SD sampai SMP sekolah Katolik, Bos. Gue merasakan ada periode pertumbuhan diri gue. Ada periode dalam hidup gue tuh jadi minoritas. Ketika gue berpuasa, gue dilindungi sama teman-teman gue yang Katolik, yang Kristen. Mereka nggak berani makan depan gue. Mereka kalau makan ngumpet-ngumpet. Mereka kalau makan minta izin. Mereka main bola bareng. Biasa tuh hampir setiap sore, seminggu 2 kali 3 kali kita tuh main bola sore pulang sekolah. Mereka mau patungan bayar lapangan untuk main bolanya after maghrib karena menghormati gue puasa, Bos. Gue merasakan jadi minoritas kayak apa, Bos. Pak Prabowo juga merasakan itu menurut gue. Ketika dia jadi Muslim, kakak adiknya semua Katolik Kristen loh, Bos. Pak Hashim Kristen, kakaknya Katolik, ibunya Kristen, bapaknya Kristen. Iya. Sokol dalam sibling kakak adik, Pak Prabowo minoritas Islam sendiri. Iya. Maksud gua, ini value yang basicnya lu ada di Pak Prabowo, dan itu Gus Dur banget, Bos. Gus Dur banget, Bos. Menghargai Pak Prabowo juga. Maksud gua menghargai minoritas. Minoritas itu kan ketika Pak Gus Dur jadi juri kontes waria, Bos. Gus Dur melindungi Inul yang goyang ngebor, Bos. Gila, Bos. Gus Dur tuh melindungi orang yang selama ini jadi, dan gue yakin Pak Prabowo melalui apa yang dia alami sendiri, dia akan jadi garda terdepan pelindung orang-orang ini, menurut gue. Dan justru menurut gue ya, Pak Prabowo itu 2 kali pemilu, Bos. Gagal. Karena menurut gue Pak Prabowo main cosplay. Bukan menjadi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Pak Prabowo waktu itu bergaul terlalu dekat dengan kelompok Islam politik, Islam konservatif mungkin ya, Islam yang kanan, yang mungkin nggak sesuai sama kepribadian lu bertahun-tahun, Bos. Gitu deh maksud gue. Iya. Begitu Pak Prabowo kembali ke habitatnya, ke kelompok nasionalis yang lebih moderat, yang lebih beragam, menang tuh dia. Dia. Be yourself. Dia. Jadi diri sendiri tuh. Menurut gue gitu. Gus Dur jadi diri sendiri, Bos. Iya. Gus Dur nggak pernah berpretensi jadi orang lain kan. Banyak orang yang bisa role play jadi macam-macam orang, tapi Gus Dur enggak. Dan Pak Prabowo agak mirip. Iya. Ini gue juga baru mikir, iya ternyata banyak kemiripan. Iya gak sih? Lu setuju gak lu? Iya benar. Ya gue karena ngobrol sama lu aja akhirnya gue percaya bahwa banyak kemiripan. Anjing lah. Nah, kenapa gue tadi misalkan ngomong soal kesederhanaan, ini terakhir ya, soal kesederhanaan tadi, bagaimana menteri dan sebagainya, terus ngelihat menterinya yang luar biasa, tapi PNS-PNS yang punya gaji yang minim gitu loh, Mas Bud. Ada satu cerita yang ini dari Om Pandan, kan kita orang-orang Batak ini bercandanya lucu-lucu. Iya, pendetok, Bos, itu. Nah, itu salah satu. Lu mau, kalau saran gua nih buat lu yang lagi membangun podcast ya. Iya. Perbanyak narasumber lu orang Batak sama orang Bugis. Itu aja 2 itu barang nih. Bugis, Batak, Madura. Itu ya. Bugis, Batak, Madura, BBM nih. Itu rumus algoritma, Bos. Itu, Bos. Sudah ini share bagi ilmu dari Total Politik untuk Arif Fadil. Batak, Bugis,
Madura. Itu paten bos. Isinya paten. Wah, lu mau maki, lu mau lucu, lucunya ekstrim, maki-makiannya ekstrim, ya nggak? Iya benar. Ceritanya tulus. Iya. Kau nih nggak jelas juga mukamu, gue lihat aneh gitu-gitu ya bos. Kan lucu. Kalau Jawa kan nggak bos, halus bos. Iya. Jadi ada cerita dikumpulin lah sama Raja Thailand mas, ya kan? Gimana caranya Raja Thailand kan banyak banget gajah ini kan? Dikumpulin lah satu negara-negara yang ada gajahnya. Ya ada Afrika, ada India, ada Indonesia, sebagainya semua lah. Permintaan Raja Thailand ini ngomong, tolong buat gajah saya menangis, dia bilang. Hanya itu dia bilang. Dari India datang joget-joget apa-apa nggak nangis gajah. Dari Afrika juga sama, dicampur-campur nggak nangis dia. Dari Indonesia datang Mas Butut tadi. Dijewer kupingnya gajah, terus ngomong bisik-bisik. Kamu tahu nggak gaji PNS di Indonesia itu berapa? Nangis langsung gajah. Cerita orang tua dulu tuh. Anak Gen Z nggak? Anak Gen Z yang hidup di PMI, di Cipayung tuh mungkin nyambung. Anak Gen Z SCBD nggak nyambung. Apaan sih? So dirty, so apa? Oke Mas Bud, makasih. Asik juga Rif. Asik juga ya, kita pengen kayak total politik lah ya. Ya harus lebih besar lah. Oh iya, siap. Harus lebih gede. Iya, makasih atas waktu dan kesempatannya. Makasih Rif, sama-sama Rif. Iya. Kamsyah. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi pembahasan di part 2-nya guys, yaitu membahas tentang persamaan dan juga perbedaan Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia dan juga Pak Kiai Haji Abdurrahman Mahid atau yang disebut biasanya sebagai Gus Dur guys, dan mantan Presiden Republik Indonesia guys. Di dua tokoh ini banyak kesamaan guys menurut Mas Adi guys, dan juga sedikit perbedaan dari segi apa ya guys, kinerja atau segi pembentukan kabinet dan lain sebagainya guys. Semoga apa ya guys, di era kepemimpinan Pak Prabowo akan menjadi lebih sejahtera untuk menuju Indonesia Emas 2045. Wow, semoga ya guys. Semoga dari cerita dua tokoh itu bisa menambah wawasan atau tambahan ilmu untuk kita semua guys, karena dua-duanya tidak ingin membohongi rakyat guys, dan itu diceritakan oleh Mas Budi guys. Untuk dari segi Pak Gus Dur dan juga Pak Prabowo tidak ingin membohongi rakyat guys, walaupun saat pencalonan Pak Prabowo di 2014 itu disuruh lebih merakyat, lebih memakai mobil yang istilahnya yang murah-murah guys, kelas Avanza atau yang lain, dan dengan lantang Pak Prabowo menolak guys. Itu sama dengan membohongi rakyat guys. Kalau memang rakyat tidak suka ya nggak apa-apa, nggak usah dipilih guys. Oke, semoga cerita dari dua tokoh tadi bisa menambah ilmu, wawasan atau tambahan guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.